Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Baiklah anak-anak, semoga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama belajar sejarah kebudayaan Islam pada periode bab yang kedua, yaitu kerasulan Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, untuk materi kerasulan Nabi Muhammad kita akan sampaikan bahwa menjelang kerasulan Nabi Muhammad, prosesnya beliau ketika umur 40 tahun itu akan diangkat menjadi Rasul dengan ditandai turunnya wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah. Baiklah anak, sebelum turunnya wahyu, Nabi Muhammad menjelang diangkat kerasulan, beliau itu sering bertahanus atau berkholwat di Jabal Nur. Jabal Nur itu sekitar 10 km dari kota Makkah di sebelah timur. Nanti kalau anak-anak bisa melaksanakan ibadah haji akan melihat betapa tingginya Jabal Nur, dan di sana nampak kekuasaan Allah SWT. Baiklah anak-anak, setelah Nabi menerima wahyu, yaitu tepatnya pada bulan Ramadan tanggal 17, yaitu 17 Ramadan tahun 610 Masehi, beliau menerima wahyu yang pertama. Lalu karena pada saat itu Nabi menerima wahyu adalah sendirian, lalu beliau menceritakan kepada Siti Khadijah. Beliau bingung apa yang harus dilakukan. Setelah itu, karena Nabi itu mempunyai tugas, Nabi Muhammad mempunyai tugas dan sekaligus seorang Rasul. Bedanya Nabi dan Rasul itu, kalau Nabi mendapat wahyu dari Allah itu untuk dirinya sendiri, tapi kalau Rasul mendapat wahyu harus disampaikan kepada umatnya. Dengan turunnya surat Al-Alaq, maka jelas posisi Nabi Muhammad adalah menjadi seorang penyampai wahyu Allah di muka bumi. Oleh karena itu perlu kita cermati di dalam surat Al-Alaq yang pertama, Iqra, bacalah, ini mempunyai konsekuensi menuntun kepada kita semua untuk selalu membaca dengan menyebut nama Allah. Dan di sana dapat kita ketahui bersama, ya, Siti Khadijah seorang istri yang setia mendampingi Nabi Muhammad dengan segala suka dan duka. Ini perlu kita tiru teladan beliau. Beliau mendampingi Nabi Muhammad, bahkan bukan hanya mendampingi saja, namun beliau ini memberikan seluruh energi lahir dan batin, baik energi, kekuatan jiwa dan harta, diperuntukkan untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad. Baiklah anak-anak, dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, strategi dakwah secara sirri, yaitu secara diam-diam atau rahasia. Siapa saja yang perlu didakwahi, yaitu yang pertama istrinya sendiri dari kalangan perempuan, namanya Siti Khadijah. Kemudian sahabatnya itu Abu Bakar. Kemudian dari kalangan anak kecil
itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari kalangan pembantunya lagi yang bernama Zaid bin Harisah. Lalu dakwah secara rahasia ini bukan dilakukan tanpa dasar, tetapi juga didasarkan pada firman Allah surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang pertama, ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut. Artinya pada saat itu berselimut itu maksudnya ya Nabi itu diam. Kum fa'andir. Kemudian setelah turun ayat tersebut, maka Nabi menyampaikan wahyu tersebut dengan secara diam-diam dapat memasukkan kalangan keluarga untuk menjadi orang Muslim. Dengan demikian Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, tepatnya adalah umur 40 tahun dan menerima wahyu yang pertama itu pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Dengan demikian, strategi dakwah Nabi yang pertama diawali di kota Mekah, Makkatul Mukarramah, yang sekarang menjadi kawasan Saudi Arabia. Dulu namanya kota Hijaz. Sebelum nama Mekah itu namanya Hijaz. Itu setelah Nabi berdakwah di sana atau penguasanya dari suku Quraisy, kota tersebut diubah namanya menjadi Makkah. Dengan demikian, setelah turun wahyu, Nabi harus berdakwah secara rahasia tadi. Nabi mengembangkan strategi dakwah yang berikutnya, yaitu berdasarkan surat Al-Hijr ayat 94, fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Disitulah Nabi disuruh berdakwah secara terang-terangan, disuruh berpaling dari orang musyrik, dakwah secara terbuka. Pada saat itu Nabi mengumpulkan orang-orang, termasuk yang datang ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar bin Khattab belum masuk Islam. Setelah Nabi berpidato, Nabi ini melihat reaksi daripada orang-orang kafir Quraisy yang merespon apa yang disampaikan oleh Nabi, membuat banyak hambatan, termasuk hambatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang tidak sepaham dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yaitu syariat Islam. Jadi begitulah anak-anak singkat cerita kerasulan Nabi Muhammad ketika beliau diangkat menjadi Rasul, umur 40 tahun, dan beliau menerima wahyu itu di Gua Hira. Gua Hira itu tepatnya di Jabal Nur. Kemudian dakwahnya itu disampaikan secara diam-diam karena pertama dakwahnya itu dimulai dari keluarga. Jadi ini kesimpulan yang bisa kita ambil adalah berdakwah itu dimulai dari keluarga. Maka ada pesan di dalam Al-Quran itu kan kita disuruh menjaga keluarga kita dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu maksudnya kalau kita akan memulai berdakwah itu sebaiknya dari keluarga. Betapa pentingnya sebuah keluarga, karena Nabi bisa sukses itu juga didukung oleh para keluarga, termasuk di dalamnya ada Abu Thalib,
ada pamannya Abu Thalib yang waktu itu walaupun belum Islam tapi beliau sangat mendukung dakwah Nabi, termasuk ada Siti Khadijah yang menjadi istrinya, walaupun umurnya Siti Khadijah itu selisih 15 tahun karena waktu itu Nabi umur 25 tahun menikah, lalu Siti Khadijah umurnya sudah 40 tahun, jadi selisihnya ada 15 tahun. Tetapi Siti Khadijah ini seorang saudagar kaya yang berkomitmen tinggi untuk membantu kesuksesan Nabi Muhammad, dan sampai sekarang bisa kita lihat, besok kalau anak-anak bisa naik haji, bisa kita lihat betapa majunya negara Arab, terutama kota yaitu Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini yang singkat semoga bermanfaat. Kerasulan Nabi Muhammad sudah jelas bisa kita lihat lagi di dalam buku digital yang sudah dibagikan oleh Pak Guru pada waktu awal semester atau pada waktu masuk, ketika anak masuk pada bulan Juli bisa kita lihat. Demikian yang bisa disampaikan oleh Pak Guru. Mudah-mudahan anak tidak puas sehingga anak nanti mau membuka buku asli digital. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.